ya Bang ya. Ya. Oke, baik. Abang, untuk pemaparan materi, kita sediakan waktu selama 30 menit tanpa ada interupsi. Dan kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah tidak sabar memiliki banyak pertanyaan, silahkan ditulis di room chat. Yang kemudian kita akan terus bersama menggali informasi dari narasumber kita pada sore hari ini yang luar biasa sekali. Masih muda, milenial, kemudian mau membagi pengalamannya atau sharing kepada kita semua terkait pemodalan dan pembiayaan untuk funding, khususnya untuk bagaimana strategi UMKM supaya bisa mendapatkan funding dari Bank BRI Agro. Untuk itu kepada narasumber kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi pun, Ya pun. Ya pun. yang sama-sama kita hormati Bapak Agus Wahyudi, Ketua Umum DPD HAIPB Lampung. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus maupun anggota DPD HAIPB Lampung. Salam kenal semuanya Bapak Ibu, saya Dedi Effendi. Kebetulan saya alumni IPB juga, angkatan 42, jurusan agronomi dan hortikultura. Memang pernah waktu itu saya menjabat sebagai pimpinan cabang BRI Agro di kantor cabang Lampung 1 tahun 8 bulan. Memang waktu itu saya telat ya merapatnya ke Pak Agus ya. Waktu dan momen ini kami manfaatkan ya untuk berbagi, berdiskusi. Sebelumnya terima kasih juga kepada Pak Agus Wahyudi telah memberikan kesempatan kepada kami ya untuk sedikitnya kita berbincang bersama-sama ya untuk berbagi sharing ya terkait dengan dunia perbankan ya, khususnya BRI Agro. Mungkin bisa disampaikan slide presentasinya. Sebelum masuk slide presentasi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus ya. Ini terkait BRI Agro di kantor cabang Lampung, kami sampaikan kami punya 2 kantor cabang, yang satu kantor cabang, yang satunya kantor cabang pembantu. Alamat kita di kantor cabang yaitu di Jalan Raden Intan ya, di depan Plaza Lotus. Nah, untuk di satu lagi di kantor cabang pembantu itu adanya di Bantar Jaya ya. Nah, next. Nah, sedikit tadi sudah disampaikan profil ya video terkait dengan Bank BRI Agro ya. Awalnya itu adalah Bank Agro yang dibentuk dari dana pensiunan perkebunan ya. Setelah itu tahun 2012, 2011 ya, itu diakuisisi oleh Bank BRI ya, sehingga status kami adalah anak perusahaan Bank BRI, sama seperti halnya anak perusahaan Bank BRI lainnya seperti BRI Insurance ya, atau anak perusahaan bank lain seperti Syariah Mandiri dan segala macamnya ya. Nah, kami juga merupakan anak perusahaan Bank BRI ya, yang ada di kantor cabang Lampung. Next. Nah, sedikit Bapak Ibu profil kami ya terkait dengan BRI Agro tadi sudah disampaikan, namanya BRI dan adanya agro ya. Di situ pasti mengarahnya itu adalah ke agribisnis ya Bapak Ibu. Jadi memang awal dibentuknya kami ini adalah bank yang fokus ya melayani sistem usaha agribisnis ya. Walaupun fokus, kami juga tetap bisa memfasilitasi ya di sektor non agribisnis juga. Nah, namun ya pada saat beberapa bulan ini ya awal tahun 2021 kami ya mencoba untuk mendeklarasikan diri ya Bapak Ibu menjadi bank digital ya. Menjadi bank digital, kalau Bapak Ibu lihat pemberitaan kami beberapa bulan terakhir itu arahnya itu adalah terkait dengan transformasi menjadi bank digital. Nah, bank digital ini mungkin lagi hot-hotnya ya Bapak Ibu terkait dengan
salah satu model bisnis yang baru ya, yang mungkin berpotensi dan dilirik oleh beberapa bank. Bank BCA juga membuat satu bank juga, bank digitalnya gitu ya. Terus juga kalau Bapak Ibu tahu Gojek ya, Gojek juga mempunyai bank digitalnya sendiri. Nah, begitu juga dengan kami ya, induk kami Bank BRI. Bank BRI ingin membuat kami menjadi bank digital ya. Walaupun bank digital ya masih tetap bisa juga untuk melayani sektor agribisnis ya. Dengan informasi terkait dengan bank digital ini, alhamdulillah direspon oleh pasar ya dengan baik, sehingga saham kami ya, karena kami juga termasuk salah satu bank TBK, bank terbuka, disambut baik oleh pasar. Per posisi tanggal 22 Oktober kemarin ya, posisi harga saham kami itu sebesar Rp2.020 ya per lembar sahamnya. Dari yang mulainya harga per lembar sahamnya itu ratusan rupiah ya, sehingga pasar sangat menyambut antusias terkait dengan proses transformasi kami menjadi bank digital, karena harapan ke depan gitu ya, terkait dengan bank digital yang merupakan salah satu segmen bisnis dari perbankan konvensional, itu harapannya mempunyai tempat yang layak ya ke depannya untuk memfasilitasi tentunya nasabah kita semua. Next. Nah, ini adalah beberapa salah satu produk simpanannya ya, simpanan dari kami. Yang pertama itu adalah tabungan Agrotama ya. Kalau di BRI itu tabungan Britama ya. Jadi ini tabungan seperti biasa konvensional, ada buku tabungan dan ATM-nya. Nah, yang kedua ini ya, tabungan Infinity. Ini adalah tabungan yang istimewa ya dari kami, yang sampai dengan saat ini kami sangat antusias ya untuk mendapatkan tabungan Infinity ini, karena memang tabungan Infinity ini memiliki nilai lebih ya Bapak Ibu. Nanti coba akan saya bahas lebih dalam terkait dengan tabungan Infinity ini, karena memang kelebihan dari fasilitas tabungan Infinity ini sangat diminati oleh konsumen ya Bapak Ibu semua. Tabungan lain yaitu tabungan Multima. Tabungan Multima ini sama seperti halnya tabungan rencana ya. Misalnya kalau Bapak Ibu ingin merencanakan anak sekolah ya untuk sekolahnya nanti kuliah dan segala macamnya, juga misalnya untuk ingin misalnya bercita-cita ingin liburan dan segala macamnya ya, itu juga bisa difasilitasi dengan tabungan Multima ini. Tabungan simpel ini adalah tabungan simpanan pelajar ya, tabunganku, tabungan berhadiah. Nah, tabungan berhadiah ini adalah salah satu tabungan yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, kalau di bank lain itu ada menyediakan hadiah tapi diundi ya. Nah, kalau tabungan berhadiahnya kami ya Bapak Ibu itu tidak perlu diundi, karena memang tabungan berhadiah ini dengan nominal tertentu yang bisa ditahan dalam waktu tertentu ya, itu akan bisa langsung mendapatkan hadiah tanpa diundi ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah tabungan digital. Tabungan digital ini sama mungkin seperti yang beberapa bulan yang lalu bank-bank lain juga meluncurkan ya pembukaan tabungan tanpa harus langsung datang ke customer service-nya ya. Jadi bisa menggunakan aplikasi, Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan jenis tabungan ya, bisa langsung bertransaksi, menyimpan dananya hanya menggunakan mobile atau aplikasi ya Bapak Ibu. Nah, selain jenis tabungan, kami juga sama ya, seperti bank lain, kami juga mempunyai rekening giro ya. Rekening giro ini adalah rekening untuk usaha ya, yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya untuk menjalankan aktivitas usahanya. Selanjutnya adalah deposito ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang punya menyimpan ya dananya dalam bentuk deposito. Sama ya, kami juga punya deposito. Nanti coba kami sampaikan ya, rate-nya berapa sih depositonya Agro ya, pada sampai dengan bulan terakhir ya Bapak Ibu ini. Mungkin next. Nah, ini tadi Bapak Ibu semua saya sampaikan bahwa salah satu produk unggulan simpanannya kami itu adalah tabungan Infinity ya. Tabungan Infinity. Tahu saya. Tabungan Infinity ini kenapa istimewa ya? Karena seperti tabungan pada umumnya, cuman dia
memiliki bunga yang setara deposito ya Bapak Ibu. Jadi tabungan, ada buku tabungannya, ada ATM-nya, ada mobile bankingnya, internet bankingnya ya, bisa difasilitasi, ditransaksikan lewat beberapa e-channel kami ya. Nah, tapi bunganya bunga deposito ya. Nah, ini rate-nya ya Bapak Ibu, saldo sampai 5 juta sampai dengan 500 juta itu akan mendapatkan bunga sebesar 2,75% per tahun ya. Di atas 500 juta sampai dengan 1 miliar itu bunganya 3,75%. Di atas 1 miliar itu bunganya 4%. Nah, sekali lagi ada keistimewaan tambahan ya, yaitu gratis biaya administrasi bulanan ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah punya buku tabungan ya, sudah punya simpanan, pasti itu kan setiap bulannya itu ada biaya administrasi bulanan ya, baik itu untuk ATM-nya maupun untuk ya, selalu dibebankan biaya administrasi. Nah, untuk tabungan Infinity ini ya, udahlah bunganya bunga deposito, biaya adminnya gratis ya Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada buku tabungannya, ada ATM-nya, bisa digunakan ditarik di seluruh ATM Bank BRI ya. Jadi penarikan di ATM Bank BRI gratis ya Bapak Ibu, karena ATM Bank BRI itu adalah ATM-nya kami juga ya. Bisa lewat mobile banking, internet banking, ataupun melalui teller di kantor kami ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu terkait dengan special rate depositonya kami itu 3,5% depositonya ya. Nah, deposito 3,5%, sementara tabungan dengan bunga deposito yaitu tabungan Infinity tadi itu bisa sampai 3,75, bisa sampai 4% ya Bapak Ibu. Nah, kenapa tadi saya bilang istimewa? Inilah keistimewaannya tabungan Infinity yang sampai dengan saat ini masih diminati ya oleh konsumennya kami. Next, lanjut. Next. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang produk simpanan. Saya bahas salah satunya saja yang istimewa ya. Nah, kalau ini adalah terkait dengan produk pinjamannya kami ya. Biasa bank itu adalah tugasnya menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kredit ya Bapak Ibu. Nah, penyaluran kredit ini di kami itu sekali lagi tadinya kami bisa memproses segala jenis sektor usaha ya, konvensional sama seperti bank konvensional pada umumnya. Namun setelah kami mendeklarasikan sebagai bertransformasi menjadi bank digital, sampai dengan saat ini kami hanya bisa memfasilitasi 5 jenis pinjaman ini ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah pinang multiguna, yang kedua pinang mikro, yang ketiga itu adalah pinang retail, setelah itu PUR ya, kami juga sebagai bank penyalur PUR, setelah itu juga ada namanya KPR subsidi. Nah, untuk salah satu saja kita coba lihat ya video tayangannya terkait dengan pinang multiguna, mungkin bisa coba ditayangkan. Sebuah perusahaan tentunya pengen dong melihat karyawan happy dan bahagia. Tapi terkadang pusing juga kalau karyawan banyak yang kasbon atau ngambil hutang buat kebutuhan mendadak. Tentunya kalau semakin banyak karyawan yang minta kasbon atau utang, lama-lama bisa mengganggu cash flow perusahaan, terlebih di tengah pandemi kayak sekarang. Belum lagi kalau mikirin turnover karyawan yang tinggi karena banyak permintaan kasbon yang nggak bisa dipenuhin perusahaan. HRD kamu pasti pusing mikirin banyaknya berkas kasbon. Belum lagi pusing bikin proses kasbon yang harus rigid biar tetap sesuai ketentuan perusahaan. Aduh, pusing deh pastinya dan ribet. Alih-alih fokus bikin strategi bisnis perusahaan, malah pikiran habis cuma buat mikirin cash flow perusahaan yang keganggu gara-gara kasbon. Nah, sekarang perusahaan nggak perlu lagi bingung dan khawatir karena ada pinjaman tenang atau pinang dari BRI Agro. Buat perusahaan yang payrollnya lewat BRI ataupun BRI Agro, pinang dapat membantu dan memberikan ekstra benefit buat perusahaan kamu. Pinang adalah pinjaman fully digital pertama di Indonesia dengan kelebihan seperti tanpa perlu agunan, bunga pinjaman yang murah hanya 1,24% per bulan, bebas biaya admin, plafon pinjaman mulai dari Rp500.000 hingga Rp25 juta
dengan jangka waktu 1 sampai 18 bulan. Proses pencairan di hari yang sama. Nasabah tidak perlu datang ke bank serta bertatap muka. Dan semua proses dilakukan lewat sistem berbasis teknologi yang hanya membutuhkan waktu 15 menit mulai dari apply hingga pencairan. Serta, Pinang adalah yang pertama di Indonesia menggunakan teknologi face recognition dan digital signature. Download aplikasi Pinang di Google Play. Lalu, isi nomor handphone dan klik daftar. Akan ada notifikasi secure number yang dikirimkan lewat SMS. Kemudian, masukkan PIN aplikasi Pinang. Setelah itu, pilih dan klik ajukan pinjaman baru. Tentukan jumlah pinjaman dan jangka waktu yang diperlukan, serta pilih alasan mengambil pinjaman, lalu klik mulai isi formulir. Pastikan nasabah telah memenuhi syarat seperti memiliki kartu ATM BRI atau BRI Agro, minimal gaji 1 juta per bulan, dan klik saya mengerti. Lalu, muncul halaman Verify Payroll Account dan masukkan nomor IKTP nasabah, sumber gaji, 4 digit nomor ATM, dan masa kadaluarsa kartu rekening gaji, lalu klik lanjutkan. Setelah itu, ambil foto IKTP nasabah dan isi data pribadi serta data keluarga, lalu klik kirim. Sistem Pinang akan memverifikasi pengajuan nasabah selama 15 menit. Kemudian, setelah semua proses selesai, saatnya memulai pencairan. Akan muncul halaman tahapan pencairan dan klik mulai proses pencairan pinjaman. Periksa nomor rekening pencairan, lalu klik saya mengerti. Lalu ambil foto selfie nasabah sebagai bagian dari digital signature. Setelah itu, klik OK, setuju. Bacalah terlebih dahulu terms and condition. Lalu klik saya telah membaca dokumen. Lalu, akan muncul pop-up digital signature Anda berhasil dibuat. Lalu klik OK, lanjut. Selanjutnya akan muncul halaman pencairan pinjaman. Lalu buka setiap dokumen dan klik setujui dokumen. Akan muncul halaman angka keamanan yang dikirim lewat SMS dan masukkan angka tersebut, lalu akan muncul halaman untuk foto selfie sebagai digital signature. Setelah digital signature berhasil, maka akan muncul halaman selamat, uang pinjaman telah dicairkan, dan klik selesai. Setelah itu, kamu dapat melihat rincian rekening pencairanmu. Cepatkan prosesnya. Dari pengajuan sampai pencairan cuma butuh 15 menit. Untuk pembayaran angsurannya pun sama mudahnya. Perusahaan kamu gak perlu ribet-ribet buat potongin gaji karyawan, karena Pinangnya akan langsung memotong rekening gaji karyawan dengan menggunakan sistem auto debit. Nah, mudah kan? Jadi, buat perusahaan kamu yang ingin karyawannya bisa mengajukan pinjaman melalui Pinang, ayo segera daftarkan perusahaan dan karyawan kamu ke BRI Agro dengan cara menghubungi tenaga pemasar Pinang atau BRI Agro melalui email daftarpinang@work.briagro.co.id atau mengunjungi getpinang.com untuk info lebih lengkap. Kamu cukup menyiapkan data berupa nama karyawan, nomor rekening gaji, tanggal mulai bekerja, tanggal gajian, dan status pekerja untuk didaftarkan dalam whitelist Pinang. Nah, nggak ribet kan? Ayo, bergabung dengan Pinang untuk meningkatkan loyalitas pekerja lewat bantuan kemudahan dalam mengajukan pinjaman, sehingga para pekerja atau karyawan dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan dengan cepat dan mudah. Jadi, buat perusahaan yang bekerja sama dengan BRI Agro, yuk manfaatkan kemudahan pinjaman untuk karyawan kamu bersama Pinang, agar perusahaan kamu semakin kompetitif dan memiliki nilai lebih di masa depan. Ingat, pinjaman tenang hanya dari Pinang. Pinang dari BRI Agro. Ya, terima kasih. Sudah ditayangkan, Bapak Ibu, tadi di awal, di depan saya sampaikan bahwa bank kami bertransformasi ya menjadi bank digital
salah satu produk digital yang sudah di launching dan sudah berizin OJK, yaitu pinjaman tenang ya, atau Pinang Multiguna, yang bisa diakses, di download ya di aplikasi Play Store ya Bapak Ibu. Hanya dengan download aplikasi, setelah itu juga mengisi database ya tentunya untuk whitelist kami, bisa langsung mengajukan pinjaman sampai dengan 25 juta dengan waktu mungkin nggak lebih dari 15 menit ya, bisa dicairkan di lewat rekening ya. Tenang ya Bapak Ibu, mungkin lagi pada saat ini lagi heboh-hebohnya pinjol ya. Nah, kami ini pinjaman berbasis aplikasi namun sudah terdaftar atau berizin OJK ya, sehingga juga beda ya dengan pinjol-pinjol yang ada. Nah, kami berbasis payroll ya Bapak Ibu. Sampai dengan saat ini yang konsumen yang bisa mengajukan pinjaman tenang itu hanya karyawan atau pegawai ya, yang gajinya itu lewat Bank BRI atau BRI Agro ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya perusahaan ya, punya karyawan, monggo silakan nanti mungkin payrollnya yang tadinya lain ya, tidak ada fasilitas pinjamannya, bisa dipindahkan ke kami sehingga bisa membantu juga ya karyawannya Bapak Ibu kalau misalnya ada butuh pinjaman ya, sampai dengan 25 juta tanpa agunan ya Bapak Ibu semua, bisa melakukan pinjaman lewat pinjaman tenang ini. Nah, kenapa aman, kenapa beda ya, karena memang tadi berbasis payroll, sehingga nanti potongannya itu langsung, kewajibannya itu langsung dipotong lewat rekening gaji ya, jadi tidak perlu dipotong atas oleh petugas keuangannya gitu ya, tidak perlu juga nanti perusahaan Bapak Ibu juga tidak akan dihubungi dan segala macam ya kalau misalnya ada masalah dan tunggakan. Murni ini adalah pinjaman pribadi karyawan atau yang debitur yang melakukan pinjaman ya. Nah, ini adalah salah satu fasilitas pinjaman berbasis aplikasi bank ya pertama yang dimiliki oleh bank, yang di launching dan sudah berizin OJK ya, yaitu Pinang Multiguna. Next. Nah, ini tadi ya terkait dengan Pinang Multiguna, jangka waktunya sampai dengan 18 bulan ya, suku bunganya 1,24% per bulan tanpa agunan, payroll gaji ya di Bank BRI atau BRI Agro ya. Jadi karena sifatnya konsumtif atau multiguna, batasannya itu sampai dengan 25 juta. Next. Nah, kalau yang tadi itu pinjaman untuk kebutuhan konsumtif atau multiguna. Nah, kita juga ada pinjaman untuk kegiatan produktif atau usaha ya Bapak Ibu, yaitu Pinang Mikro ya, pinjaman tenang mikro. Nah, biasa diperbankan itu level-level ya terkait dengan plafon ini diistilahkan ya dengan mikro karena sampai dengan 100 juta ya. Nah, jenis fasilitasnya yaitu untuk kredit modal kerja dan investasi ya. Kredit modal kerja itu ya biasa ya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, misalnya untuk membeli stok atau persediaan ya, atau untuk tagihan ya, itu digunakan kredit modal kerja. Nah, kalau untuk kebutuhan investasi seperti membeli mesin, seperti membeli alat pertanian ya, membeli ruko atau kios dan segala macamnya yang sifatnya itu aset tetap, itu untuk bisa difasilitasi dengan kredit investasi ya. Pinang Mikro kami ini bisa memfasilitasi keduanya ya Bapak Ibu. Jangka waktu sampai dengan 12 bulan, suku bunga 18% sampai dengan 25%. Nah, agunan pokok yaitu objek yang dibiayai, agunan tambahan bisa BPKB, SKGR ya, bisa juga sertifikat milik SHGB. Ini syarat dokumen ya, seperti biasa mungkin IKTP, KK, surat nikah, NPWP ya. NPWP ini hanya digunakan untuk pinjaman di atas 50 juta ya. Nah, kalau untuk Pinang Mikro ini kita masih menggunakan surat keterangan usaha ya dari kelurahan atau desa. Juga kami juga butuh dokumen agunan dan dokumen lainnya ya. Syarat debitur dan usaha, syarat debiturnya itu yaitu usianya 21 tahun ke atas atau sudah menikah ya. Jadi kalau misalnya ada calon debitur yang di bawah 21 tahun, misalnya 18 tahun, tapi sudah menikah, itu juga sudah boleh ya Bapak Ibu. Usaha sudah berjalan minimal 6 bulan ya, jadi memang
kita perbankan ya sifatnya itu ingin aman juga ya. Jadi usaha yang bisa diajukan untuk pinjaman mikro ini harapannya itu adalah usaha yang sudah berjalan minimal selama 6 bulan ya. Next. Nah, tadi adalah Pinang Mikro ya, plafonnya hanya sampai dengan 100 juta. Nah, untuk plafon di atas 100 juta sampai dengan 1 miliar, kami juga bisa ya, Bapak Ibu semua, yaitu kami fasilitasi dengan Pinang Retail ya. Itu juga sama untuk kebutuhan modal kerja dan investasi. Jangka waktunya mulai 12 bulan sampai dengan sesuai dengan cash flow usaha ya. Jadi kalau misalnya cash flow usaha ini adalah kemampuan bayarnya. Jadi suatu usaha nanti dihitung, analisa lebih dalam, kira-kira dengan pinjaman tertentu ini bisa diangsur berapa lama, itu adalah cash flow usaha ya, nanti menentukan jangka waktunya. Suku bunganya untuk pinjaman 100 juta sampai dengan 500 juta, itu suku bunganya adalah 13%. Untuk pinjaman 500 juta sampai dengan 1 miliar, itu 12,75% per tahun ya Bapak Ibu. Jadi 12,75 ini bukan per bulan tapi per tahun. Anggunan pokok sama ya, objek yang dibiayai, pembiayaan bank itu 75% dari RAB ya, untuk kredit investasi. Jadi misalnya nih Bapak Ibu ingin memiliki sebuah toko, ingin membeli rokok ya untuk usaha, kami hanya bisa membiayai 75%-nya ya, 25%-nya itu adalah pembiayaan sendiri ya. Begitu juga kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat kandang ya, kandang untuk ternak ayam dan segala macamnya, untuk pembelian alat-alat pertanian, pembiayaannya 75%. Nah, agunan tambahan itu sama ya, BPKB, SKGR, sertifikat dan SHGB ya. Nah, kalau untuk Pinang Retail ini ya, diharapkan itu kalau untuk pinjaman yang lebih tinggi itu agunannya itu sertifikat atau SHGB atau BPKB ya, Bapak Ibu semua. Nah, syarat dokumennya sama ya, seperti yang disampaikan tadi, IKTP, KK, surat nikah, NPWP tentunya dibutuhkan ya, karena ini pinjaman di atas 100 juta. Nah, kalau tadi di Pinang Mikro masih bisa SKU, tapi kalau untuk di atas pinjaman Pinang Retail ini kita membutuhkan NIB ya, atau nomor induk perusahaan yang dikeluarkan oleh dari dinas tempat ya. Dokumen agunan atau dokumen lainnya ya. Jadi dokumen lainnya ini seperti rekening koran dan segala macamnya. Sektor pembiayaan kita yaitu tentunya BRI Agro ya, agribisnis, menjadi fokus kami ya, pembiayaan kami. Di luar agribisnis kami juga non-agri ya, perdagangan dan eceran besar, industri pengolahan, penyediaan makanan dan minuman ya, sampai dengan jasa konstruksi ya Bapak Ibu. Next. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya bahwa kami sama seperti bank pada umumnya juga dipercaya oleh pemerintah ya untuk menyalurkan KUR ya, kredit usaha rakyat ya Bapak Ibu. Kami juga sebagai bank penyalur kredit usaha rakyat. Pinjaman KUR kami mulai dari 1 juta ya sampai dengan 500 juta. Segmennya juga dibedakan ya, berdasarkan plafon 50 juta sampai dengan 500 juta termasuk dalam KUR kecil ya, 10 juta sampai dengan 50 juta itu namanya KUR mikro ya, 1 juta sampai dengan 10 juta itu KUR super mikro. Nah, kami pinjaman kami sampai dengan 500 juta. Jenis kreditnya sama ya, untuk modal kerja dan investasi. Kalau untuk modal kerja itu maksimumnya sampai dengan 3 tahun, dan untuk kredit investasi itu jangka waktu maksimumnya sampai dengan 5 tahun. Nah, di sini ya yang menarik dari KUR ini adalah suku bunga ya. Suku bunganya itu hanya 6% ya Bapak Ibu semua. Hanya 6%. Tadi kalau Pinang Retail itu 12, sekian persen. Nah, kalau KUR ini hanya 6% ya Bapak Ibu. Kenapa murah? Karena selisihnya itu disubsidi oleh pemerintah ya Bapak Ibu semua. Disubsidi oleh pemerintah melalui program di pemerintah itu mensubsidi untuk bunganya ya. Yang kami terima sebenarnya hampir sama ya dengan kredit pada umumnya, cuman kita disubsidi bunganya oleh pemerintah sehingga untuk bunga KUR ini sangat murah sekali, itu 6%. Nah, karena program pemerintah itu ada kuotanya, ada
batasnya dan juga ada syaratnya ya Bapak Ibu, syarat khusus untuk peminjam KUR ya. Mungkin kita langsung ke bawah ini syarat khususnya itu ya, yaitu yang pertama adalah telah melakukan usaha produktif dan layak secara aktif minimal 6 bulan ya. Jadi harus sudah ada usahanya juga ya, minimal sudah menjalankan selama 6 bulan. Yang kedua, tidak sedang menerima kredit modal kerja dan atau kredit investasi dari bank atau tidak menerima kredit program pemerintah lainnya ya. Jadi dia tidak boleh ada pinjaman aktif ya, kredit modal kerja atau kredit investasi di bank lain ya, atau di bank kami juga itu tidak boleh. Nah, kecuali kalau misalnya kredit modal kerja atau kredit investasinya ini sudah dilunasi ya Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya adalah kredit usaha dari bank lain dibuktikan dengan hasil SLIK-nya ya, jadi sama ya. Jadi tidak boleh punya kredit modal kerja, tidak boleh punya KI di bank lain, atau sudah punya KUR di bank lain juga, itu tidak dapat kami fasilitasi ya. Karena sekali lagi, ini adalah kredit program pemerintah, sasarannya itu adalah calon-calon debitur yang belum bankable ya, artinya belum pernah menikmati fasilitas perbankan ya untuk usahanya, sehingga harapannya dengan penyaluran KUR ini usaha-usaha yang belum bankable tadi itu bisa meningkat ya Bapak Ibu semua melalui program pemerintah ini ya. Selanjutnya adalah sedang menerima ya. Jadi boleh kalau misalnya Bapak Ibu saat ini sedang menerima pinjaman atau kredit KPR atau kredit leasing kendaraan bermotor, jadi boleh ya kalau sifatnya konsumtif itu boleh, misalnya kartu kredit juga ya, oh saya punya kartu kredit, boleh ya untuk mendapatkan fasilitas KUR ya. Nah itu ya salah satu kredit yang juga dapat kami fasilitasi ya, yang dapat kami salurkan sampai dengan saat ini ya Bapak Ibu. Next. Ya, ini adalah salah satu beberapa contoh ya pembiayaan yang telah kami lakukan melalui Java Group-nya ya. Next. Nah, salah satu contohnya yaitu adalah peternakan ayam broiler pola kemitraan ya. Mungkin sebelumnya sudah ada juga ya webinar, saya juga sempat ikut ya. Sempat dijelaskan bahwa beberapa ininya ya, fasilitasnya Java ya, kegiatannya Java Group ya melalui CEO Mas Adi Satwa, yaitu peternakan ayam broiler pola kemitraan ya. Nah, dalam produk bisnisnya ini, salah satu Java ini, produk bisnisnya Java, kami bisa memfasilitasi pembiayaan juga ya Bapak Ibu ya. Untuk peternakan ayam broiler ini, kami bisa melakukan pembiayaan yaitu pertama yaitu untuk upgrade kandang ya dari open ke close. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya kandang ayam ternak ya, namun masih open, kami ingin melakukan upgrade dari open ke close. Nah, di situ kami bisa masuk pembiayaan ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah nambah kandang atau kapasitas kandang. Jadi kalau misalnya kandangnya masih satu, nambah kandang ya bisa juga kami fasilitasi ya. Atau kapasitasnya yang tadinya mungkin 10.000 ingin ditingkatkan menjadi 20.000, memanfaatkan tanah yang ada ya, misalnya di bawahnya juga ingin dipakai untuk kandang ya, itu juga bisa ya kami fasilitasi, kami biayai. Bangun kandang baru ya, jadi kalau misalnya baru ada satu, pengen nambah satu lagi ya, juga bisa ya kami fasilitasi juga untuk pembiayaan. Selain kepada peternaknya, kami juga membiayai kepada brokernya ya atau bakulnya. Jadi yang ngambil ayam ya ke perusahaan untuk dijual ke pasar, itu juga kami bisa fasilitasi pembiayaannya ya. Jadi misalnya nih bakulnya ini yang tadinya hanya bisa beli mungkin per hari itu 100 ekor gitu ya, mungkin dengan adanya pembiayaan kami bisa melampaui 200 atau 300 ekor per harinya ya, atau mungkin lebih ya Bapak Ibu dengan adanya pembiayaan dari kami. Nah, selanjutnya adalah pembiayaan kepada pedagang pasarnya juga bisa sama ya. Jadi setelah dari bakul dijual ke pedagang-pedagangnya, kami juga bisa pembiayaan kepada pedagang pasarnya. Selanjutnya adalah terkait dengan kemitraan ya. Jadi sesi yang sebelumnya juga dibahas terkait dengan kemitraan Besmit ya dan BFC.
Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambah outlet, kami bisa biayai di situ. Juga kalau misalnya ingin menambah kapasitas atau kelas mitranya ya, mitra dashboardnya yang tadinya mungkin kapasitasnya hanya berapa kilo gitu ya per hari, ingin ditingkatkan, kami juga bisa masuk ke pembiayaan di situ ya Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya adalah kegiatan on farm ya, jagung pola kemitraan. Nah, kami juga membiayai petani-petaninya budidaya jagung ataupun produk lainnya ya Bapak Ibu, kami juga membiayai yang dengan pola kemitraan. Kami sangat senang sekali dengan pola kemitraan, kami bisa masuk ke sana. Setelah itu juga agen pengepul jagung. Jadi kalau misalnya bukan hanya jagung aja ya, ini salah satu contohnya yang sudah kami biayai dengan Japfa Group ya. Untuk agen pengepul juga kami bisa biayai. Begitu juga dengan toko saprotan ya, pupuk, benih, obat-obatan yang menjual untuk mendukung kegiatan on farm-nya budidaya, kami juga bisa biayai. Nah, contoh-contoh lainnya banyak ya Bapak Ibu, bukan hanya sekedar ini saja ya, produknya juga bukan hanya sekedar jagung saja dan ayam saja, produk pertanian lainnya juga kami bisa biayai, misalnya sapi, begitu juga dengan mungkin di Lampung itu ada pisang ya, yang utamanya ubi kayu ya, juga kami bisa masuk ke sana ya Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja. Nah, mungkin sedikit saya sampaikan Bapak Ibu clue ya, tips yang mungkin yang menurut perbankan itu ya, calon debitur mana sih yang mungkin agak mudah untuk bank biayai. Salah satunya itu yaitu dengan pola kemitraan ya Bapak Ibu semua. Kenapa pola kemitraan ini bank sangat senang gitu ya untuk membiayai pola kemitraan? Karena memang ya Bapak Ibu, kita mungkin bisa berproduksi, tapi mungkin nanti di suatu sesi ya, di bagian-bagian tertentu kita mengalami kesulitan ya, misalnya dalam hal penjualan ya Bapak Ibu. Nah, dengan pola kemitraan ini biasanya ada jaminan pembelian hasil produksinya, ada jaminan harga ya. Nanti setelah misalnya kita sudah budidaya ya, tapi tiba-tiba 2 bulan atau 3 bulan ke depan setelah panen harganya jatuh ya. Nah, dengan pola kemitraan ini biasanya itu ada jaminan harga terendahnya ya Bapak Ibu semua, sehingga disitulah juga kenapa bank juga sangat senang ya membiayai usaha-usaha yang pola kemitraan ya, karena memang di situ ada keamanan tersendiri ya. Menurut bank itu juga dibantu analisanya sebagian ya, karena memang misalnya nih untuk membangun kandang itu kan tidak sembarang tempat ya, misalnya lokasinya kejauhan atau segala macamnya ya, itu kami juga dibantu analisanya oleh perusahaan ya, sehingga salah satu ya tips yang mungkin Bapak Ibu ingin melakukan usaha, cobalah berusaha dengan yang memiliki pola kemitraan ya, yang mungkin dalam hal ini Japfa ya, dari sesi sebelumnya juga sudah menyampaikan mereka membuka untuk pola kemitraan dengan Japfa Group ya, atau Ciomas Adi Satwa. Tips selanjutnya adalah ini ya Bapak Ibu ya, biasanya mungkin Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan pinjaman, kan diminta itu mutasi rekening korannya. Nah, harapannya kalau misalnya Bapak Ibu sudah menjalankan usaha, hasil usahanya tersebut cobalah disalurkan melalui rekeningnya Bapak Ibu. Kenapa? Melalui rekening itu, di situ bank itu akan melihat bahwa kapasitas atau omset usaha itu bisa terbaca. Jadi Bapak Ibu misalnya usahanya itu misalnya menerimanya itu cash ya, cobalah nanti uang cash tersebut dihimpun ya, disimpan di bank untuk diputar kembali ya. Jadi biar kelihatan putaran usahanya itu. Jadi dari rekening koran tersebut bisa terlihat omset usahanya, sehingga bank itu bisa langsung melihat tuh, memang bagus nih usahanya ya, sudah berjalan, omsetnya bagus, keuntungannya juga bisa terlihat ya dari putarannya itu. Nah, ini adalah tips kedua ya, bukan hanya bank kami saja ya, tapi juga bank-bank pada umumnya juga melihat rekening koran ini sebagai salah satu ya indikator untuk menghitung ya kapasitas atau kemampuan usaha calon-calon debiturnya ya Bapak Ibu ya.
Nah, selanjutnya tips yang ketiga adalah jika Bapak Ibu sudah memiliki pinjaman, baik itu konsumtif maupun produktif. Mohon maaf, Bang Dedi, Siap. mengingatkan waktunya tinggal 5 menit lagi. Siap, ini udah mau habis. Siap, makasih. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu sudah punya pinjaman, nah tolong jaga kolektibilitasnya ya Bapak Ibu ya. Kolektibilitas itu adalah ini ya, apa namanya tuh, pembayaran Bapak Ibu semua ya. Jadi jangan sampai ada yang telat, karena kalau misalnya ada tunggakan, ada telat bayar ya, itu akan tercatat di dalam pencatatannya Bank Indonesia ya, atau BI Checking atau SLIK ya saat ini namanya. Sehingga kalau misalnya nama kita sudah jelek di bank lain atau sudah ada pinjaman tapi kita ada tunggakan, nah itu otomatis akan kesusahan ya untuk melakukan pinjaman di bank manapun. Apalagi kalau misalnya sudah masuk kredit macet ya Bapak Ibu semua. Itu mungkin ya Bapak Ibu tips untuk mungkin mendapatkan funding ya atas usahanya, atas kegiatan usahanya mungkin, atau ingin melakukan usaha juga bisa, sehingga beberapa tips tersebut mungkin Bapak Ibu semua bisa persiapkan ya untuk sebelum mengajukan pinjaman di bank lain ataupun di bank kami ya. Jadi itu mungkin next. Ya mungkin cukup ya Bapak Ibu, memang sudah habis slide-nya. Jadi itu ya terkait dengan dunia perbankan. Setelah ini mungkin kita coba diskusi ya Bapak Ibu, mungkin yang punya pengalaman pernah minjam gitu ya, ataupun juga belum punya pengalaman ingin minjam, monggo nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Namun sebelum itu saya kembalikan dulu ke moderator kita, Mbak Feni, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan dari narasumber kita, Bang Dedi. Ternyata sudah dijelaskan produk-produk yang dimiliki oleh Bank BRI Agro, mulai dari produk unggulannya, salah satunya ada tabungan Infinity, kemudian ada produk pinjaman berupa pinang ya, Bang ya. Jadi berbeda kalau produk yang dikeluarkan oleh Bank BRI Agro itu berbeda, Bapak Ibu peserta webinar, dari pinjaman online yang sekarang itu sedang marak sekali. Mulai dari penagihannya, kemudian bunganya yang sangat mengikat sekali, kemudian sudah dijelaskan juga strategi jitu agar UMKM itu bisa dibiayai khususnya oleh BRI Agro. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Bapak Ibu. Untuk saya buka 2 termin. Termin pertama untuk 3 penanya. Sudah ada yang raise hand dulu atau yang di kolom chat, panitia? Di kolom chat dulu akan kita bacakan. Pertanyaan pertama. Karena banyak sekali peserta yang antusias untuk bertanya dengan narasumber kita sore hari ini, saya akan pilihkan terlebih dahulu yang ada di kolom chat yang sudah ditanyakan oleh penanya Eka Jaya, alumni IPB juga, ini senior kita Bang, udah C18, angkatan 18 FPIK ya. Terkait tentang pinjaman UMKM BRI Agro, kami pernah coba lakukan, namun ada kendala, yaitu di BI Checking yang sudah lama terjadi, lebih kurang 12 tahun yang lalu. Jadi sudah pernah melakukan, kemudian kendalanya adalah di BI Checking, kejadiannya sudah lama 12 tahun yang lalu, dari kredit PNS, yaitu dari Bank Lampung, kemudian yang terasuransi, serta kartu kredit yang tidak pernah dipakai, namun bunganya jalan terus. Kemudian bagaimana solusi untuk jalan keluarnya agar bisa mendapatkan pembiayaan dari BRI Agro? Silahkan Bang, boleh dijawab. Terima kasih Pak Eka Jaya ya. Jadi tadi saya sampaikan juga ya,
untuk dijaga checkingnya ya Bapak Ibu semua. Nah, kalau misalnya sudah terjadi case seperti ini ya Bapak Ibu semua, memang recordnya BI checking itu sangat lama ya, dan bisa terlihat. Namun ya Bapak Ibu, jika ada yang mungkin misalnya tadi itu ya terkait dengan kartu kredit yang tidak pernah terpakai. Nah, ini banyak sekali case-nya ya Bapak Ibu, merasa tidak pernah mengaktifkan kartu kredit, namun tiba-tiba sudah muncul tuh biaya tahunannya ya, annual fee-nya, biaya annual fee-nya muncul dan muncul tunggakan. Selagi itu bisa dibuktikan ya dengan dokumentasi, misalnya informasi dari bank penerbit kartu kreditnya, itu bisa tidak ada masalah ya Pak Jayaka ya. Jadi tidak ada masalah, tinggal memintakan dokumen-dokumen terkait dengan misalnya nih, saya tidak pernah melakukan meminjam mengaktifkan kartu kreditnya, tapi juga beberapa bank itu akan melihat ya, beberapa bank itu akan melihat outstandingnya ya, apakah outstanding ini memang betul-betul adalah penggunaan ya. Jadi kalau misalnya bulat-bulat ya, jadi kalau bulat misalnya 100.000 atau 125.000, itu bisa dibaca bahwa itu adalah annual fee yang mungkin tadi itu ya. Nah, kalau misalnya hanya sekedar annual fee, itu bank bisa melanjutkan proses kreditnya ya, bisa melanjutkan proses kreditnya. Tapi memang beberapa bank itu punya kebijakan masing-masing. Pemutus pun juga punya kebijakan masing-masing. Misalnya kalau misalnya saya sebagai pemutus, kalau ingin melihat BI checking, kalau misalnya hanya sekedar tadi annual fee yang kartu kredit yang tidak kita gunakan, tiba-tiba tunggakannya di sana, kalau saya tidak ada masalah ya, tapi memang tidak bisa disamakan antara kami, masing-masing pemutus itu tidak sama. Nah, kalau misalnya yang tadi ada kredit di Bank Lampung, PNS ya, kalau misalnya Bapak Ibu merasa itu sudah pernah lunas atau mungkin belum lunas tapi Bapak Ibu ingin melakukan pelunasan, itu lebih baik dilunasi dulu Pak. Jadi kalau misalnya masih ada tunggakannya, itu dilunasi dulu karena memang sudah lama ya. Nanti coba dihubungi di Bank Lampungnya ya, coba lakukan pelunasan dulu. Biasanya sekali lagi beberapa pemutus kalau misalnya dengan nominal tertentu ya, dengan nominal tertentu misalnya, nggak apa-apa lah, misalnya tinggal 8 juta atau 10 juta, ini pun juga cashnya sudah lama. Nanti dia minta tuh, dah lunasi aja dulu Pak, gitu ya. Dilunasi pinjamannya di Bank Lampungnya, dengan syarat tersebut kami bisa proses fasilitas pinjamannya ya. Tapi kalau misalnya nih, fasilitasnya itu mungkin nominalnya terlalu besar gitu ya, sehingga harapannya pemutusnya berpendapat lain ya Bapak Ibu, sehingga mohon maaf kami tidak bisa melanjutkannya. Nah, itulah tadi yang sudah saya sampaikan betapa pentingnya BI checking ini. Akan sulit buat kita untuk mengajukan pinjaman di bank lain kalau misalnya kita sudah punya histori ya tunggakan, walaupun tadi itu ya bukan karena kita ya. Tadi kayak kartu kredit tadi itu, kalau kartu kredit itu nggak terlalu masalah Pak gitu ya, tidak terlalu masalah, apalagi kalau misalnya memang betul-betul kita tidak pernah menggunakannya ya. Bisa itu dilihat dari saldonya, apakah bulat, apakah keriting ya. Kalau misalnya keriting itu biasa penggunaan untuk pembelian ya Bapak Ibu. Mungkin itu ya terkait dengan pertanyaan Pak Eka Jaya ya. Belum puas bisa ini ya. Kalau belum puas mungkin bisa ini ya, Bang ya, langsung. Ya, monggo Pak. Langsung diskusi aja Pak. Iya. Nanti kita kasih CP dari yang bersangkutan dari Bang Dedi ya. Jadi bisa konsultasi lebih lanjut. Kenapa kok sudah pernah mengajukan pinjaman tetapi tidak di ACC gitu ya, Bapak Eka. Kemudian berikutnya adalah kita masih di termin pertama yang akan membacakan dari kolom chat. Ini yang menanyakan adalah dari Nopri Suryanto terkait dengan pinjaman pinang. Apakah bisa kita meminjam dengan atas nama lembaga atau perusahaan? Dalam hal ini,
yang bersangkutan, Bapak Nopri, itu memiliki lembaga sekolah dan jika pinjaman pinangnya dari sekolah untuk guru-guru. Bagaimana, Bang Dedi? Langsung dijawab. Saya akan coba jawab dari pertanyaannya Pak Nopri. Jadi, kalau untuk pinjaman pinang ya, multiguna, pinjaman multiguna ini hanya untuk individu ya, Pak Nopri ya. Hanya untuk individu, yaitu untuk guru-gurunya, sehingga nanti yang mengajukan pinjaman itu adalah dari gurunya, pinjaman pribadi. Tapi sekali lagi Pak, harapannya gurunya itu rekening gajinya itu di Bank BRI ya, atau BRI Agro ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau untuk pinjaman atas nama lembaga usaha, lembaga perusahaan, itu bisa juga, tapi lewat pinang mikro ya. Tapi itu untuk kebutuhan apa dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya sekolah itu kan pasti ada kebutuhannya. Tapi kalau yang saya lihat dari pertanyaannya Pak Nopri ini akan disalurkan selanjutnya untuk guru ya. Nah kalau untuk disalurkan untuk guru itu langsung gurunya Pak. Jadi bukan lembaganya ya. Jadi nanti peminjamnya itu langsung atas nama individu-individunya. Seperti itu Pak Nopri untuk fasilitas pinangnya kami. Jelas ya, bahwasanya harus berpayroll dulu di Bank BRI atau BRI Agro. Betul. Kemudian nanti kita baru bisa mengajukan pinjaman lewat BRI Agro. Jadi syarat khususnya itu adalah harus kalau untuk lembaga atau perusahaan, payroll-nya harus dipindahkan dulu ke BRI atau BRI Agro. Seperti itu ya Bang ya? Ya, betul. Sudah dijawab dengan cukup jelas. Pertanyaan berikutnya, yang terakhir nih sudah ada 3 penanya. Yang terakhir sepertinya dari petani milenial kita, adik-adik milenial kita yaitu Bayu, yang menanyakan jika bagi petani yang memiliki luas lahan kurang dari 1 hektar, komoditasnya adalah padi dan ingin melakukan pinjaman, bagaimana prosedur? Ya, terima kasih Pak Bayu. Saya jawab bisa ya Pak. Jadi ini adalah salah satu sektor agribisnis ya yang bisa kami biayai sampai dengan 1 hektar. Komoditinya adalah padi, kami juga bisa biayai ya, tapi nanti dengan ini ya tadi nanti masuknya itu kemungkinan itu adalah pinang ini ya, pinang mikro ya, karena memang kebutuhan untuk penanaman padi itu kan nggak terlalu besar ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kebutuhan indikatif untuk menanam padi seluas 1 hektar itu berapa, itu nanti kita biayai kebutuhan untuk biaya-biayanya ya. Jadi misalnya untuk pembelian bibitnya, untuk pembelian benihnya ya. Jadi untuk pembelian obat-obatannya dan segala macamnya, kebutuhan biaya operasionalnya, itu bisa kita biayai. Sekali lagi, kami basicnya itu adalah Bapak Ibu ingin apa usahanya ya. Bukan hanya sekedar misalnya, oh saya punya lahan 1 hektar terus dapat berapa ya. Nah sekali lagi tujuannya untuk apa? Kalau misalnya tujuannya adalah untuk menanam padi, sehingga nanti silahkan dihitung kebutuhan untuk menanam padi 1 hektar itu berapa, sehingga nanti kami bisa biayai di sana. Apalagi kalau misalnya petani-petani ini bermitra ya, mungkin misalnya dengan pengepul-pengepul setempat gitu ya, ataupun juga dengan perusahaan pengepul padi yang mungkin sudah berlangganan ya Bapak Ibu. Nah di situ kalau padi kan mungkin banyak lah ya peminatnya, sehingga berapapun produksinya mungkin bisa langsung terserap oleh pasar ya. Sekali lagi untuk komoditas padi ini nanti berapa kebutuhannya, nanti bisa kita hitung berapa yang bisa kami biayainya. Nah untuk melakukan pinjamannya tadi sudah disampaikan persyaratan dokumentasinya, silahkan dilengkapi ya. Nanti di sini juga saya coba mengenalkan ya pimpinan cabang di Lampung yang sampai dengan saat ini menggantikan posisi saya. Di sini ada Pak Edo ya. Pak Edo ada nggak ya? Tadi ada saya lihat Pak Edo.
Halo Pak Edo. Pak Edo, Pak ya. Edo, selamat bergabung. Oke, sepertinya sudah dijawab dengan jelas terkait dengan pertanyaan yang terakhir. Kemudian, Pak, boleh ya saya ikut menanyakan sedikit saja terkait dengan pembiayaan on-farm tadi untuk komoditas padi. Kalau untuk komoditas padi ini kan ini ya Pak ya, biasanya kita tergantung pada iklim dan kita tidak bisa memprediksi ke depannya terkait dengan iklim ataupun cuaca. Jadi kalau dari pinjaman tadi yang sudah dijelaskan produk-produknya, apakah ada asuransi khusus untuk spesifik komoditas padi kah atau untuk khusus komoditas yang lain seperti itu, Bang Dedi? Ya, jadi Mbak Heni, jadi memang kami juga pinjaman-pinjaman kami ini dilengkapi dengan cover asuransi ya. Sampai dengan saat ini kami untuk pinjaman core kami itu kami dijamin oleh asuransi Jamkrindo ya, sehingga kalau misalnya mohon maaf nanti pada saat budidaya dilakukan timbul kegagalan ya, fasilitas pinjamannya itu bisa ditalangi oleh asuransi ya. Jadi memang nanti ada pembayaran premi ya, preminya saya lupa ya berapa preminya, tapi nanti terkait dengan usahanya dan pinjamannya itu dijamin oleh ini ya pihak asuransi ya. Dalam hal ini adalah Jamkrindo. Jadi tenang ya Bapak Ibu, kami juga ingin aman ya. Bapak Ibu juga tentunya pengen tenang juga ya dengan melakukan pinjaman ini, apakah nanti menjadikan kredit bermasalah apa tidak ya. Jadi satu lagi mungkin ya sedikit info saya tambahan, kami juga pinjamannya ini jangka waktunya itu bisa menyesuaikan ya, artinya pembayarannya itu bisa nanti pada saat panen ya. Jadi kalau misalnya nanam padi ya 3 bulan, biasanya bank itu bayarnya setiap bulan, nah ini bisa bayarnya itu hanya pada saat panen ya, pada saat 3 bulan yang akan datangnya. Jadi bisa disesuaikan juga karena memang tadi itu bank kami ini tadinya adalah fokus agribisnis, tentunya scheme-scheme-nya, cash flow-nya itu seupaya mungkin itu bisa menyesuaikan dengan jangka waktu budidayanya ya Bapak Ibu semua. Terima kasih Bang Dedi atas pertanyaan penjelasannya. Saya juga sebenarnya tertarik, cuman di sini karena saya sebagai moderator jadi ada keterbatasan untuk menanyakan. Oke, setelah 3 penanya, 1 termin telah kita lewati, kemudian kita buka termin kedua. Begitu banyak antusias dari Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini, karena pihak panitia sudah memberikan door prize ya, akan memberikan door prize yang luar biasa sekali untuk webinar kali ini. Termin kedua saya buka 3 pertanyaan. Silakan panitia. Mohon Ibu Chandra. Oke, ternyata karena banyak sekali yang sudah open mic, Ibu Pipi silakan. Ibu Pipi. Ya. Terima kasih Mbak Feni. Selamat sore Pak Dedi. Sore Mbak Pipi. Dedi ya. Ya, saya mau bertanya apakah sebelumnya sudah ada kerjasama dengan koperasi. Kebetulan di kami ada koperasi pertanian yang mewadahi pelaku usaha UMKM dalam pemasarannya. Ini produk-produk mereka itu dipasarkan oleh koperasi baik offline maupun online melalui situs agroceria metrokota.go.id. Nah, namun kendalanya adalah UMKM tersebut produknya tidak semua memiliki izin edar. Nah, harapan kami itu bisa segera dipenuhi, namun terkendala dana. Artinya untuk pengurusan izin edar, terutama yang frozen food itu kan harus walaupun ada diskon 50% dari BP POM, tapi juga harus ada
biaya untuk pengujian di lab. Nah, apakah kerjasama yang mereka bukan anggota koperasi kami, tapi kami adalah koperasi pertanian, koperasi dinas pertanian. Nah, dengan seperti itu, kondisi seperti itu, kalau terjadi kerjasama, itu kerjasama dengan UMKM tersebut atau dengan koperasi kami, karena sebenarnya kami ingin membantu supaya pemasaran itu secara aspek legalnya terpenuhi. Demikian, terima kasih. Baik, Bu Pipi, langsung saya jawab. Nah, salah satu pola kemitraan ya, bukan hanya semitra ke perusahaan saja, tapi juga bisa bermitra lewat koperasi ya. Jadi ini juga termasuk salah satu segmen pasar yang mungkin Bank minati ya, kerjasama dengan koperasi. Nah, balik pada pertanyaan terkait dengan apakah bisa melakukan pinjaman untuk mengurus perizinan. Sekali lagi bisa ya, Bu Pipi ya, bisa kami upayakan untuk lakukan pembiayaan. Nanti mungkin yang majunya atas nama koperasinya saja ya, untuk jenis usahanya, tapi harapannya bisa melakukan peminjaman. Nanti dihitung nih apakah dengan melakukan pinjaman itu bulan berjalannya itu bisa langsung melakukan pembayaran ya, karena memang sekali hanya salah satu atau beberapa produk saja yang dibutuhkan izin untuk dana untuk melakukan perizinannya. Tentu kan harus ada cash flow dulu nih, artinya apakah ada produk yang memang sudah bisa untuk membackup pembayarannya. Nah, kalau memang sudah ada produk yang sudah layak edar yang bisa digunakan untuk pengembalian pembayarannya, itu bisa ya, bisa Ibu Pipi. Jadi tapi jangan sampai gitu ya, setelah kita melakukan pembiayaan ternyata izinnya kan belum nih gitu ya,